Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai materi interaksi sosial dan lembaga sosial. Minggu lalu kita sudah bahas dari materi pengertian. Pengertian interaksi sosial itu adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang saling mempengaruhi satu sama lain. Berikutnya ciri-ciri juga sudah kita bahas. Ciri-ciri interaksi sosial itu ada 4. Jumlah pelaku 2 orang atau lebih, adanya komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol, adanya tujuan yang akan dicapai, adanya dimensi waktu, masa lalu, masa kini, masa yang akan datang. Berikutnya syarat interaksi sosial itu ada 2. Yang pertama adalah kontak sosial, yang kedua adalah komunikasi. Berikutnya faktor pendorong interaksi sosial itu ada 6. Ada imitasi, ada sugesti, ada identifikasi, simpati, empati, dan motivasi. Berikutnya kita masuk ke materi bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial itu dibagi menjadi 2. Bentuk interaksi sosial yang pertama adalah asosiatif, yang kedua adalah disasosiatif. Maksudnya adalah ketika kita melakukan interaksi sosial, itu bisa terjadi 2 kemungkinan. Entah itu akan menjadi merekatkan kita dengan orang lain, bisa merekatkan kita dengan orang lain, atau bisa membuat kita bertengkar atau berseteru dengan orang lain. Namanya interaksi sosial itu berarti kita kan berhubungan dengan orang lain. Nah, berhubungan dengan orang lain itu tidak selalu menjadi baik. Bisa juga menjadi perkelahian. Kita contoh berinteraksi yang baik. Ketika kita komunikasi yang baik seperti ini, kita pembelajaran, nah itu akan membuat kelas 7E dan Bu Kori saling belajar bersama. Nah, tetapi ada lagi interaksi yang ketika regu A dengan regu B saling ejek-ejekan, maka bisa menyebabkan perkelahian. Nah, itu namanya kalau yang menyatukan namanya adalah asosiatif. Tetapi yang memecah belah namanya disasosiatif. Kita bahas yang asosiatif dulu. Bentuk interaksi sosial asosiatif. Asosiatif itu adalah jenis interaksi sosial yang mengarah pada persatuan dan dapat meningkatkan hubungan solidaritas antar individu dan kelompok. Ketika kita melakukan interaksi yang membuat kita semakin bersatu, membuat kita semakin erat, itu namanya bentuk asosiatif. Asosiatif sendiri itu dibagi menjadi 5. Seperti yang kemarin Bu Kori kasih tugas ke kalian, nah pilih asosiatif itu ada 5. Ada yang disebut dengan kerjasama, ada yang disebut dengan akomodasi, ada asimilasi, akulturasi, dan juga amalgamasi. Kita mulai dari yang kerjasama. Nah, semua dari kita, setiap dari kita, Bu Kori yakin semuanya pernah melakukan kerjasama. Entah itu kerjasama dalam hal yang sederhana atau dalam hal besar. Dalam hal sederhana, contoh di rumah, kalian dan kakak kalian saling bekerja sama untuk membersihkan rumah. Nah, itu. Atau dalam mungkin yang besar, dalam kegiatan besar, kerjasama antar golongan A dengan golongan B. Nah, kerjasama. Ya, kerjasama sendiri itu apa? Kerjasama itu adalah usaha antar perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Ya, untuk mencapai tujuan bersama, entah itu antar orang atau ke kelompok. Kerjasama sendiri itu ada beberapa jenisnya. Ada yang disebut dengan kerukunan, ada yang disebut dengan tawar-menawar, ada yang disebut dengan kooptasi. Kooptasi itu apa? Kooptasi itu adalah menyepakati pimpinan yang akan ditunjuk untuk mengendalikan jalannya organisasi atau kelompok. Ketika kalian memilih ketua kelas, ketika kalian memilih ketua organisasi kalian, menyepakati siapa yang menjadi ketuanya, itu namanya kooptasi. Berikutnya ada koalisi. Koalisi itu lebih cenderung untuk kelompok. Jadi kalau dinamakan koalisi itu biasanya orangnya banyak. Nah, jadi bukan individu gitu ya. Kalau
koalisi memang cenderung kelompok. Contoh, organisasi PMR dengan organisasi pramuka itu melakukan koalisi. Berarti bergabung menjadi satu untuk membuat suatu acara yang namanya acara jambore. Nah, mungkin seperti itu. Nah, ada lagi kerjasama yang lain adalah namanya patungan. Patungan atau joint venture. Kalau patungan semua pernah melakukan ya, yakni adalah kerjasama dua badan usaha atau bisa juga bukan badan usaha, entah itu kelompok sosial atau individu juga bisa, individu dengan individu yang lain, untuk memperoleh keuntungan dalam bidang ekonomi. Kalau patungan itu biasanya emang untuk biar uang yang kecil-kecil bisa jadi banyak, bisa untuk beli apa, nah kayak gitu ya. Itu adalah asosiatif yang pertama. Asosiatif yang kedua, ini contoh dari asosiatif kerjasama adalah gotong royong. Dilihat dari gambarnya orangnya banyak ya, berarti ini bentuk dari interaksi. Meskipun banyak orang, tetapi mereka nggak berkelahi, malah mereka menjadi semakin akur, malah mereka menjadi semakin rukun, berarti itu dinamakan sebagai gotong royong. Nah, berikutnya adalah bentuk asosiatif yang kedua, kita sebut sebagai akomodasi. Akomodasi itu adalah proses atau usaha untuk menyatukan kelompok atau individu atau golongan yang sedang berseteru. Jadi usaha kita, usaha bersama untuk membuat mereka menjadi akur, entah itu dalam bentuk individu, entah itu dalam bentuk golongan, entah itu kelompok sosial, organisasi, bahkan bisa antar negara juga, bilateral, macam-macam. Nah, itu namanya akomodasi. Nah, bagaimana cara menyatukan pihak yang berseteru? Itu ada banyak cara. Dari koersi sampai adjudikasi. Ada koersi, ada kompromi, arbitrase, mediasi, konsiliasi, toleransi, stalemate, hingga adjudikasi. Semua itu adalah proses untuk menyatukan pihak yang berseteru. Kita harus menggunakan yang mana, Bu? Disesuaikan dengan masalah yang ada. Contoh ketika masalah sederhana di kelas gitu. Ketika ada masalah di kelas sederhana. Di kelas itu biasanya ada masalah yang muncul diakibatkan karena AC. Ada yang satu merasa gerah, minta AC-nya dinyalakan. Satunya merasa kedinginan ketika AC-nya dinyalakan. Cuma gara-gara AC mereka bisa berantem. Nah, lalu apa yang harus dilakukan oleh teman kelas yang lain? Ada dua temanmu yang berantem cuma gara-gara AC, satu minta dimatikan, satu minta dihidupkan. Nah, itu berarti harus diadakan akomodasi. Akomodasinya seperti apa? Mana yang lebih cocok dari koersi sampai adjudikasi? Menurut Bu Kori, jalan yang cocok itu adalah kompromi. Kompromi adalah jalan damai, saling mengurangi tuntutan. Berarti maksudnya itu kompromi itu adalah ngalah. Berarti yang ingin AC-nya dihidupkan, ya duduk dekat AC. Yang ingin AC-nya dimatikan, ya duduk menjauhi AC. Kan nggak begitu dingin kan, kelas kalian kan besar. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kalian pilih jalan yang lain juga bisa. Contoh, tapi masa sih cuma gara-gara berantem AC kita harus melakukan adjudikasi? Adjudikasi itu adalah ketika tahap terakhir semua tahap tidak bisa diselesaikan, maka jalan terakhir untuk akomodasi yang baik itu adalah adjudikasi, yakni melalui pengadilan. Nama lain dari pengadilan itu memang lembaga adjudikasi. Cuma berantem masalah AC minta hidup sama hidup, satu minta dihidupkan, satu minta dimatikan, masa ya harus sih sampai pengadilan kan kayak gitu ya. Bawanya pakai selimut, Bu. Itu pakai selimut juga solusi ya, atau yang nggak mau dingin bisa pakai jaket gitu ya. Tapi kan kalau misalnya di sekolah kan nggak boleh, Bu. Masa dia ke sekolah kok selimut? Nggak bener. Ya gitu ya. Jadi disesuaikan mana yang lebih pas. Gitu ya. Nah, kalau semua udah nggak bisa, berarti jalan terakhir adalah adjudikasi. Tetapi semua kegiatan ini menuju kepada
bentuk asosiatif. Ketika kita melakukan ini, berarti kita sedang berusaha membuat orang menjadi akur, membuat orang menjadi rukun. Nah, itu adalah proses asosiatif. Berikutnya adalah asimilasi. Asimilasi itu adalah proses peleburan dua kebudayaan berbeda menjadi satu kebudayaan tunggal yang dirasakan sebagai proses milik bersama. Proses asimilasi menghilangkan perbedaan secara horizontal. Nah, kalian paham apa enggak maksudnya? Maksudnya, ketika ada dua budaya yang berbeda, itu bisa dilebur menjadi satu yang bisa kita gunakan secara bersama-sama. Contoh, tugas kemarin. Tugas kemarin Bu Kori kasih contoh itu adalah makanan apa yo yang tahu? Makanan apa yang Bu Kori contohkan? Makanan yang Lontong cap gomeh. Iya, betul. Makanan lontong cap gomeh. Makanan lontong cap gomeh itu gimana? Makanan lontong cap gomeh itu adalah bentuk dari asimilasi. Ketika bentuk asimilasi ketika makanan Indonesia dipadukan dengan makanan Cina. Sebenarnya lontong cap gomeh itu adalah perpaduan antara apa ya itu ya kemarin ya arem-arem ya apa ya? Apa nak lontong sayur Itu ya? kayak gituin nggak sih Bu? Lontong sayur tapi Kalau dikasih apa? Lontong sayur tapi dikasih apa kalau sih? asimilasi itu kayak itu nggak sih Bu, perpaduan gitu? Iya, perpaduan yang bisa digunakan secara bersama. Oh. Jadi kalau lontong cap gomeh itu kan berarti ada makanan Indonesia dicampur Cina, terus bisa jadinya Korea. Bukan berarti Korea, nah ya bisa dimiliki secara bersama. Ada yang kemarin tugasnya pilih asimilasi? Enggak, aku pilihnya itu Bu, apa namanya? Apa ya jenengnya lupa, bentar tak cek. Selain Lauda, ada yang pilih asimilasi? Enggak ada? Enggak ada. Ya udah, itu ya asimilasi nak ya. Berikutnya adalah asosiatif yang keempat. Asosiatif yang keempat adalah akulturasi. Bu Kori ya, aku pilih ya. Bagus. Bu Kori yakin pasti kalian udah pernah dengar kata akulturasi. Entah itu cuma dengar aja, entah itu paham. Pokoknya pernah dengar kan ya akulturasi. Nah, akulturasi itu adalah proses penerimaan dan pengolahan unsur-unsur kebudayaan baru dari luar menjadi bagian kebudayaan suatu masyarakat. Proses pengolahan kebudayaan baru dilakukan tanpa menghilangkan sifat khas budaya asli. Akulturasi budaya dapat terjadi karena adanya keterbukaan di antara budaya berbeda, sebab dapat terjadinya akulturasi budaya itu antara lain: 1. Tidak ada hambatan geografis. 2. Terdapat persamaan unsur-unsur kebudayaan lama. 3. Adanya kesiapan pengetahuan dan keterampilan. 4. Kebudayaan baru mengandung kebenaran. 5. Kebudayaan baru memberi manfaat lebih dibandingkan kebudayaan lama. Jadi akulturasi itu adalah mengambil sebagian kebudayaan orang lain untuk kita gunakan tanpa menghilangkan kebudayaan asli kita sendiri. Contoh dari akulturasi itu ini nak. Contoh akulturasi itu adalah Masjid Kudus. Ada apa dengan Masjid Kudus? Ternyata karena dia pakai motifnya Hindu. Iya. Nah, Masjid Kudus itu adalah contoh dari akulturasi karena dia mengambil arsitektur bangunan pura, tempat ibadah orang Hindu untuk mereka gunakan. Nah, jadi ini masjid, tetapi ada menara puranya. Nah, bukan berarti orang Hindu bisa sembahyang di masjid ini. Fungsi utamanya tetap sebagai masjid
tempat ibadah orang Islam. Orang Hindu nggak boleh bakar dupa di sini. Orang Hindu nggak boleh sembahyang di sini. Ini adalah contoh akulturasi karena cuma mengambil arsitektur bangunannya tanpa menghilangkan fungsinya, tanpa menghilangkan fungsi masjid sebagai tempat ibadah. Fungsinya tetap sebagai masjid. Iya. Tapi sama kayak itu ya, Bu. Bangunannya meniru arsitektur Menara Pura. Gitu ya. Sama kayak Masjid Agung Demak. Ya, bisa. Masjid Agung Demak itu akulturasinya apa? Dia pakai motif-motif kerajaan Majapahit, Buddha-Buddha gitu, Bu. Majapahit itu Buddha apa Hindu? Bagus. Gitu nah ya. Contoh yang kedua adalah Masjid Cengho. Nah, Masjid Cengho, kalau tadi Masjid Menara Kudus itu masih ada kubahnya ya. Masjid Kudus ini kan masih ada kubahnya ya. Nah, Masjid Cengho ini malah benar-benar seperti kelenteng. Tetapi bukan berarti tempat ini bisa dibuat sembahyang orang Konghucu. Nggak bisa. Fungsi utamanya tetap sebagai masjid. Akulturasi budaya yang digunakan adalah akulturasi arsitektur bangunan. Arsitektur bangunan dari budaya Tionghoa. Ini namanya Masjid Cengho itu karena memang pendirinya adalah keturunan Chinese yang sekarang sudah menjadi Muslim gitu. Nah, ya fungsi utamanya tetap sebagai masjid. Masjid dong. Betul. Ini udah meninggal belum, Bu, pembuatnya? Kayaknya sih masih ada ya, yang pernah masuk TV kan. Kayaknya itu masih ada atau mungkin keturunannya gitu ya. Coba nanti kita bisa lah cari di YouTube. 7 keturunan, ya? 7 keturunan apa 10 keturunan, Bu? Gimana? Itu biasanya kalau masjid-masjid kayak gitu dituruninnya sampai berapa keturunan? 7 keturunan atau sampai 10? Ya, kalau 7 keturunan itu cuma kalimat yang biasa kita dengar. Nah ya, kalau bangunan seperti masjid ini biasanya sudah diwakafkan, berarti sudah biasanya kayak buat masyarakat. Biasanya kayak kena kutukan sampai 7 turunan. Nanti kalau 7 turunannya udah nikah baru bisa hilang kutukannya. Jadi gitu. Iya, itu korban inkarnasi ya. Korban film ya. Iya, biasanya gitu. Nah, gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak. Aku paham sih sebenarnya. Cuman kudu mencari contoh yang lebih banyak lagi, Bu. Iya, ya, bagus. Bagus loh. Kalau misalnya harus ada contohnya, sumpah, Bu. Kalau pelajar IPS cuman dilihat, cuman dengerin doang itu nanti akhir-akhirnya, iki apa jawabannya? Karo ya apa ya, Bu ya. Jadi harus cari contohnya. Iya. Ini udah jelas kan contohnya? Jelas dong. Iya, bagus. Kok kembali. Nah, yang terakhir adalah bentuk asosiatif yang kelima. Bentuk asosiatif yang kelima namanya adalah amalgamasi. Amalgamasi itu peleburan dua kelompok budaya menjadi satu dan melahirkan budaya baru. Proses amalgamasi dapat menghindarkan masyarakat dari perpecahan dan pertentangan. Amalgamasi biasanya dibentuk melalui pernikahan campuran. Nah, kalau kalian buka YouTube pernah nonton itu nggak sih, Nak? Keluarga Bahagia Jerman itu nggak sih? Pernah, Bu. Indonesia sama Jerman, astagfirullah. Iya, Indonesia sama juga, Jerman itu. Indonesia sama Jerman. Aku juga nonton itu kok, Bu. Aku juga nonton Inggris sama apa jenenge, Bu, lupa. Gak tahu, Bu, lupa. Iya. Ya, itu adalah bentuk dari proses asosiatif. Namanya amalgamasi. Jadi ketika ada pernikahan campuran, mungkin Indonesia dengan Jerman. Nah, pastikan setiap yang paling sering itu biasanya Indonesia sama Cina nggak sih, Bu? Iya, macam-macam juga amalgamasi bukan?
macam-macam. Pokoknya pernikahan campuran itu kita sebut amalgamasi. Karena memang membuat dua budaya itu menjadi satu kebudayaan baru. Namanya amalgamasi. Oke. Pertemuan berikutnya kita bahas disasosiatif. Disosiatif itu ada 3. Kita bahas pertemuan berikutnya. Sampai sini, Nak, ada yang mau ditanyakan? Tugasnya apa, Bu? Tugasnya udah dulu, sudah selesai kemarin. Itu aja belum koreksi. Itu aja belum koreksi. Mukanya ini tapannya langsung. Mukanya teman-temanku pas aku bilang gitu langsung asem, Bu. Kayak, iya kurang asem. Minta diceburin ke lautan luka dalam. Iya. Padahal aku suka tugas, Bu. Tapi tugas itu merepotkan. Tapi suka, gimana ya? Apalagi matematika. Aduh, itu gak usah dibahas. Mama aku udah teriak-teriak tuh ngajarin aku. Ya curhat, Bu Kori, iya aja. Iya. Ini Bu Kori record loh. Habis ini muncul di YouTube-nya Bu Kori. Gak apa-apa, jadinya hi guys, welcome to Bu Kori YouTube. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Jangan lupa buat, ya udah nggak apa. Oke, bye-bye. Balik. Hi vlog, welcome to my guys. Hi vlog, welcome to my guys. Today kita akan belajar asosiatif bersama dengan Bu Kori, Ani Miladia. Bener kan namanya? Iya. Kok Ani sana? Aina. Oh iya, Aina. Ini kalau udah jam terakhir itu emang gitu ya kita ya? Iya dong, santai. Stres Bu sudah. Nanti takut aku jadinya. Selalu dapat jam terakhir. Nanti kalau di pelajaran biasanya gimana ya? Selalu dapat jam terakhir. Sudah, Nak, ada yang mau ditanyakan? Insya Allah nggak ada. Nanti kalau udah bingung nanya. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bu Kori mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Kita lanjutkan. Kita ketemu lagi insya Allah di pertemuan Zoom minggu depan. Ya. Sekarang sudah jam terakhir. Kalian sudah boleh persiapan istirahat, sholat zuhur. Udah Bu, ini tinggal tidur. Tidur. Langsung. Ya Allah, dia langsung tidur. Ya. Ya. Belakangku juga kasar, Bu. Aduh. Persiapan. Yang penting kalian semangat ya. Bu Kori semangat terus, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen e-learning ya. Oke, Bu. Sudah sip pagi, Bu. Ditunggu tugasnya. Nggak usah. Jangan, Bu, nggak usah.